Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi yang cerah di dunia kecil klan Zuo. Para murid klan Tian telah berada di dalam aula istana klan Zuo, bahkan banyak di antara mereka berada di halaman istana. Di dalam aula, telah duduk Tian Tai dan Tian Feng serta para tetua dengan wajah cerah. Dari tatapan mata mereka, terlihat kebahagiaan memancar dari sana. Sus, King Ruo dan King Ling muncul di hadapan mereka. Dengan segera kelompok besar tersebut berlutut dan menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Hormat pada penguasa muda dan penguasa putri. King Ruo lalu meminta mereka untuk duduk. Baiklah, tanpa menunda, aku akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, aku mohon maaf pada kalian semua, bahwa aku tidak akan kembali bersama-sama ke klan Tian, karena aku akan melanjutkan perjalanan ke Sekte Gunung Emas. Kedua, pastikan bahwa tidak ada yang membicarakan keberadaanku. 3. Ingat dengan agenda 3 tahun ke depan, ucap King Ruo. Baik, jawab semua orang dengan hormat. Tian Feng, kembalilah ke klan Tian, temui Tian Lu Ye dan susul kami ke Sekte Gunung Emas. Baik penguasa, jawab Tian Feng dengan bahagia. Baiklah, Patriark Tian Tai, serta semua orang. Aku undur diri. King Ruo lalu mengeluarkan sebuah pedang emas kebiruan yang merupakan senjata Dewa Langit tingkat menengah. Tian Tai, terimalah. Penguasa muda, ini, terimalah. Dalam pertempuran sebelumnya, aku tidak melihat kamu memiliki senjata. Tian Tai, walaupun aku masih belum mampu meningkatkan kekuatannya dengan sempurna, tetapi di dalam pedang ini ada 3 tetes darahku, darah Dewa Luo, ucap King Ruo sambil menyerahkan pedang tersebut. Ini akan menjadi pusaka klan. Penguasa muda, terima kasih, ucap Tian Tai dengan hormat sambil menerima pedang itu dengan tatapan kagum dan takjub dari para murid. Penguasa muda, jika boleh aku tahu apa nama pedang ini? Tanya Tian Tai penasaran. Sue Luo, jawab King Ruo sambil tersenyum kecil. Sue Luo berarti darah Dewa Luo. Penguasa muda, ini itu adalah nama yang sangat indah, ucap Tian Tai terharu. Dalam pertempuran sebelumnya, para murid itu telah menyaksikan kekuatan pedang itu. Baiklah, semuanya, aku pergi, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. King Ruo dan King Ling lalu meninggalkan aula istana klan Zuo dengan tenang yang diiringi tatapan hormat para murid. Tanpa penguasa muda, menaklukkan klan Zuo hanya akan menjadi mimpi seumur hidup, gumam para murid. Di dekat pintu gerbang dunia kecil Zuo, Husan dan semua penghuni dunia jiwa telah menunggu. Sus, King Ruo dan King Ling muncul di hadapan mereka dengan tampilan murid Zhang dan Wuling. Kalian semua, beristirahatlah, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia jiwa. Setelah Husan dan yang lainnya memasuki dunia jiwa, King Ruo dan King Ling lalu memasuki gerbang teleportasi dan keluar dari dunia kecil klan Zuo. Menjelang malam, di istana klan Zuo, Tian Tai lalu membawa sisa pasukannya kembali ke klan Tian dengan bahagia. Walaupun mereka telah kehilangan banyak murid, tetapi hal itu terbayar dengan kemenangan yang telah mereka raih. Di atas Gunung Haipa, di depan gerbang teleportasi, Tian Tai dan Tian Feng beserta para murid lalu menyegel pintu gerbang teleportasi dunia kecil tersebut. Dunia kecil ini akan menjadi tambang bagi kita, ucap Tian Tai senang. Agar tidak menarik perhatian Kekaisaran Dongnan, Tian Tai membagi para murid menjadi 3 kelompok, lalu bergerak dengan perlahan. Di tempat lain, 2 hari kemudian, King Ruo dan King Ling yang terus bergerak akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran Dongnan. Di atas langit, Ling kita beristirahat dulu di kota ini, bagaimana? Baik, jawab King Ling dengan lembut. Dengan tenang mereka berdua lalu turun dari langit dan berjalan menuju gerbang kota. Tuan,
Tunjukkan identitasnya, ucap seorang prajurit melakukan pemeriksaan pada mereka. Dengan tenang King Ruo menunjukkan lencana klan Sa, sesuai dengan tampilan wajah Zhang dan Wuling yang mereka berdua gunakan. Silakan masuk tuan, ucap sang prajurit jaga sambil membukakan jalan King Ruo dan King Ling. Dengan tenang King Ruo dan King Ling lalu memasuki kota itu dan mencari penginapan. Kekaisaran Dongnan merupakan kekaisaran besar, sama seperti Kekaisaran Wei yang berada di wilayah perbatasan barat. Kekaisaran Dongnan terdiri dari 9 kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Xie, Kerajaan Bai, Kerajaan Xin, Kerajaan Hei, Kerajaan Lu, Kerajaan Ming, Huo, Zhao dan Kerajaan Liang yang baru saja King Ruo dan King Ling tinggalkan. King Ruo dan King Ling yang telah menemukan penginapan mewah di kota itu lalu memasuki restoran penginapan dan memesan makanan dan minuman. Sambil menunggu pesanan mereka datang, King Ruo dan King Ling mencari informasi dengan mendengarkan percakapan para tamu yang datang di tempat itu. Saudara, sepertinya Kekaisaran Dongnan akan mengalami kekacauan. Saudara, apa maksud Anda? Wah, sepertinya saudara ini ketinggalan informasi hangat saat ini. Klan Xin yang pemimpin kerajaan Xin sedang mengalami pergolakan hebat antar sesama anggota klan. Aku dengar ada 2 kubu yang saling bertentangan, tapi aku yakin kekacauan itu mungkin disebabkan oleh adanya orang lain yang ingin merusak kerajaan itu. Jika demikian, mengapa pihak kekaisaran tidak ingin mendamaikan mereka atau mencari solusi? Wah, saudara ini sepertinya tidak mengenal klan Xin. Mereka adalah klan barbar yang tidak peduli dengan siapapun. Apakah Anda tidak ingat dengan peristiwa puluhan tahun silam, saat putri klan mereka yang jatuh cinta dengan orang dari barat? Benar, mereka bahkan menyewa para pembunuh bayaran untuk memburu putri klannya dan pacarnya itu. King Ruo dan King Ling yang mendengar percakapan 2 tetua tersebut begitu penasaran. Ling kedua tersebut sedang membicarakan orang-orang dari klan Xin. Apakah ada hubungan dengan nenek Xin Hye? Kakak, sepertinya cerita mereka tersebut ada hubungannya dengan nenek agung King Ruyue, karena nama yang disebutkan serta identitas pria dari barat. Apakah itu nenek agung King Ruyue dengan kakek agung King Xia? Ling benar, mungkin itu sebabnya nenek tidak menggunakan nama-nama aslinya tersebut. King Ruo dan King Ling yang begitu penasaran dengan cerita tersebut lalu menghampiri 2 tetua tersebut. Hormat pada 2 tetua, aku Zhang dan dia temanku Wuling. Maaf sebelumnya, karena kami telah mendengarkan percakapan tetua berdua sebelumnya, dan kami begitu penasaran dengan apa yang tetua bicarakan. Kedua tetua tersebut menatap King Ruo dan King Ling dengan penuh selidik lalu mempersilakan mereka duduk. Anak muda, jika kalian sudah mendengarkan percakapan kami sebelumnya, maka kami tidak perlu menjelaskannya lagi. Tetua, tidak apa, kami berdua tertarik dengan diskusi Anda berdua yang sepertinya sangat menyenangkan, ucap King Ruo santai. Anak muda, yang kami takutkan imbas dari kekacauan tersebut. Maksud tetua, hai anak muda, klan Xin itu adalah klan yang sangat berpengaruh di Kekaisaran Dongnan. Dalam peperangan mereka pasti akan melibatkan banyak klan, sehingga dapat dipastikan pertempuran besar akan terjadi dan itu akan melibatkan banyak kekuasaan, dan imbasnya adalah menderitanya rakyat. King Ruo dan King Ling terdiam, apakah mereka perlu ikut campur atau tidak ada urusan ini? Kakak, apa yang akan kamu lakukan? Tanya King Ling berbicara melalui telepati. Ling aku ragu, jawabnya pelan. King Ruo mengarahkan pandangannya pada kedua tetua yang ada di hadapannya. Tetua, jika aku boleh tahu, siapa nama putri klan Xin yang Anda maksud dalam cerita puluhan tahun silam? Anak muda ini merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan. Tetua, aku bersedia membayar informasi yang Anda berikan. Katakan melalui telepati, sehingga tidak menarik perhatian banyak orang. Ucap King Ruo sambil menatap wajah tua tersebut dengan wajah serius. Itu ide yang baik, jawab salah satu tetua tersebut melalui telepati. Dengan tenang, King Ruo lalu menyerahkan cincin penyimpanan tingkat raja yang berisi ratusan ribu kristal jiwa. Tetua, apakah cukup?
Tetua tersebut begitu terkejut saat melihat isi cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo padanya. "Anak muda, ini lebih dari cukup," ucapnya senang. "Anak muda, siapa kalian berdua sebenarnya dan mengapa begitu ingin tahu rahasia itu?" tanya tetua tersebut. "Tetua, itu adalah hal yang di luar perjanjian kita sebelumnya. Kami berdua hanya ingin mendengar cerita orang yang Anda maksud sebelumnya, itu saja," jawab King Ruo. "Baiklah." Tetua tersebut mulai bercerita. "Anak muda, puluhan tahun silam, putri kerajaan Xin, Xin Hye, yang juga merupakan putri klan Xin dijodohkan oleh Raja Xin yang dengan Pangeran Dong Xianzai yang merupakan kaisar Kekaisaran Dongnan sekarang. Tetapi putri Xin Hye menolak karena telah jatuh cinta dengan seorang pemuda dari wilayah barat." Duk, jantung King Ruo dan King Ling berdetak dengan cepat, karena yang tetua tersebut ceritakan adalah King Ruyue. "Kakak, benar. Orang yang mereka maksud ternyata Nenek Agung King Ruyue. Ternyata Nenek Agung berasal dari klan Xin yang berasal dari Kekaisaran Dongan ini," timpal King Ruo sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tetua, apakah Anda tahu kemana putri klan dan kekasihnya itu berada sekarang?" Kedua tetua tersebut menggelengkan kepalanya. "Aku yakin mereka berdua tidak akan selamat, karena saat itu Raja Xin yang menggunakan jasa pembunuh bayaran yang sangat menakutkan, yaitu anggota Liga Bayangan Pisau Perak." King Ruo dan King Ling saling berpandangan. Mereka berdua semakin penasaran dengan kisah tersebut. "Tetua, jika boleh kami tahu, siapa pembunuh bayaran pisau perak tersebut?" tanya King Ruo. "Anak muda, ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya," jawab tetua itu. "Tetua, mengapa demikian? Aku rasa percakapan kita tidak akan diketahui banyak orang karena saat ini kita melakukannya melalui telepati." King Ruo menatap kedua tetua tersebut dengan penasaran. "Apakah ini cukup?" ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan tingkat raja yang berisi ribuan kristal jiwa. Kedua tetua tersebut menggelengkan kepala. "Anak muda, ini bukan tentang uang tetapi tentang keselamatan Anda sendiri." "Tetua, tolong bicara yang jelas," ucap King Ruo semakin bingung. Kedua tetua tersebut terdiam beberapa saat. "Anak muda, pembunuh bayaran pisau perak saat ini merupakan tangan kanan Kaisar Dong Xianzai. Pemimpin kelompok tersebut adalah adik ketiga Kaisar, Dong Lian. Kami harap kalian berdua tidak menyinggung kelompok tersebut," ucap tetua tersebut dengan serius. King Ruo dan King Ling menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka lalu melakukan perbincangan ringan yang terkait dengan suasana yang terjadi di ibu kota kekaisaran sambil menikmati makanan yang telah mereka pesan. Setelah selesai menikmati makanan dan minuman yang telah mereka pesan, King Ruo dan King Ling lalu undur diri dari hadapan kedua tetua tersebut. "Tetua, kami berdua ingin beristirahat. Terima kasih atas semua informasinya. Silakan tetua lanjutkan perbincangannya." "Tetua, sekali lagi maaf sebelumnya, karena telah mengganggu Anda berdua," ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat. "Anak muda, terima kasih. Kami juga senang bertemu dengan kalian," ucap salah satu tetua dengan senyum sumringah. Kedua tetua tersebut begitu senang, karena hanya dengan menjual informasi yang menurut mereka tidak penting itu, mereka berdua telah mendapat ratusan ribu kristal jiwa. King Ruo dan King Ling yang telah memesan kamar pada pelayan lalu diarahkan masuk ke dalam kamarnya. "Tuan-tuan, selamat beristirahat," ucap pelayan dengan hormat. Setelah pelayan pergi, dengan segera King Ruo dan King Ling lalu masuk ke dalam kamar dan mengubah tampilannya. Sambil duduk di sisi tempat tidur, "Ling beristirahatlah, besok kita akan melanjutkan perjalanan." "Kakak, apakah kita tidak akan pergi ke kerajaan Xin?" "Ling sebenarnya aku ragu ikut campur dengan hal tersebut." "Ling apa pendapatmu?" "Kakak, kasus ini ada kaitannya dengan keberadaannya Nenek Agung King Ruyue. Aku rasa ada hal khusus yang memicu masalah ini. Apakah kakak tidak tertarik untuk menyelidikinya?" "Ling aku rasa demikian." King Ruo terdiam beberapa saat sambil merenung tindakan apa yang akan dilakukannya. Bagaimanapun klan Xin adalah klan leluhurnya.
Lagi pula kekacauan yang akan mereka lakukan akan menyangkut banyak orang. Ling Er, beristirahatlah. Besok kita akan menuju kerajaan Xin, ucap King Ruo sambil merebahkan tubuhnya. Baik, jawab King Ling sambil ikut merebahkan diri. Di dalam istana Kekaisaran Dongnan, Kaisar Dong Xianzai masih duduk di atas tahtanya dengan pikiran yang kacau. Di hadapannya berdiri 3 pendekar Dewa Langit tingkat dasar. Jenderal Yan, Er dan Tui. Kalian telah gagal, bahkan aku tidak tahu tindakan apa yang telah kalian lakukan sehingga membuat suasana menjadi semakin kacau. 3 kultivator Dewa Langit tingkat dasar yang merupakan 3 jenderal utama Kekaisaran Dongnan itu terdiam. Mereka bahkan merasa lidah mereka keluh untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Kaisar Dong Xianzai. Aku hanya ingin kalian mengambil pusaka klan itu, tetapi aku tidak ingin membuat kekacauan meluas dan menyeret pihak kekaisaran. Cukup kerajaan Xin saja yang hancur. Ketiga jenderal itu hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala. Apakah seperti ini cara kerja pasukan pisau perak? Yang mulia Kaisar, kita sudah terlanjur basah. Tetapi kita masih bisa meredam kekacauan ini dengan melibatkan Yang Mulia Pangeran Dong Lian. Ucap Jenderal Yan pelan. Hah, sungguh bawahan tidak berguna. Apa yang bisa dilakukan oleh Dong Lian? Pasukan pisau perak bukan menjadi pasukan rahasia lagi, dan semua orang tahu bahwa pemimpinnya adalah adikku. Itu artinya aku dengan sengaja menghancurkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaanku. Yang Mulia Kaisar, kita lakukan secara diam-diam dan susupi keluarga suci lainnya untuk memberontak, fasilitasi mereka dengan bantuan pasukan dan sumber daya. Timpal Jenderal R. Ide kalian itu bukan merupakan jalan keluar, tetapi karena sudah terlanjur basah, lakukan dengan cara demikian. Laporkan hal ini pada Dong Lian. Baik Yang Mulia. Ketiga jenderal itu lalu berdiri dan meninggalkan Kaisar Dong Xianzai yang juga beranjak dari tahtanya. Mimin geser ceritanya tetua alurmu. Di klan Xin Kubu Timur, istana kerajaan yang biasanya tenang, kini terlihat tegang. Penjagaan di berbagai tempat diperketat menjadi 3 kali lipat. Di aula istana kerajaan, Raja Xin Yang duduk di tahta kerajaan dengan mata nyalang dan pikiran kacau. Di hadapannya, duduk beberapa tetua klan serta beberapa para menteri yang berasal dari klan lain. Di dalam kerajaan Xin, ada 5 klan bangsawan, yaitu klan Musi, klan Sizi, Wuming, Mogu dan klan Tang, dan 5 klan suci, yaitu klan Xiao, klan Qin, klan Luan, klan Xing serta klan Xin yang menjadi pemimpin kerajaan itu. Sebelumnya, kerajaan itu bernama Kerajaan Luan, tetapi sejak klan Xin yang memimpin, kerajaan itu berganti nama menjadi Kerajaan Xin. Yang Mulia, sebaiknya Anda beristirahat terlebih dahulu, lagi pula Pangeran Xin bilang tidak akan melakukan hal yang macam-macam. Ucap salah satu tetua membuka suara memecah keheningan itu. Tetua Xin Song, Anda adalah penasehat kerajaan, dan Anda juga adalah gurunya. Anak durhaka itu benar-benar membuatku tidak bisa tidur nyenyak. Yang Mulia, aku harap Anda tidak terburu-buru menyikapi kasus ini dengan emosi. Kita akan mencari cara dan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Xin Song, jelas-jelas dia menantangku, dan bahkan dia telah menyiapkan ribuan pasukan. Lalu bagaimana mungkin aku bisa tidur dengan nyenyak, saat dirinya bisa kapan saja menggerakkan pasukannya? Sekali lagi ruangan itu menjadi senyap. Membunuhnya merupakan suatu kesalahan besar bagiku, memaafkannya adalah penghinaan bagiku. Apakah ini akhir dari kekuasaan klan Xin? Batin Xin yang merenung. Kalian semua, tetap tingkatkan penjagaan dan perlindungan istana kota, ucapnya sambil meninggalkan aula istana kerajaan lalu menuju wilayah terlarang klan. Setibanya di dalam kamar, Xin yang masih belum bisa berpikir dengan tenang. Wajah tuanya terlihat semakin mengkerut. 3 anak-anakku tidak ada yang berbakti. Dulu putri pertamaku yang membuat kekacauan, sekarang adiknya yang mendurhaka ingin pemberontak terhadap kekuasaanku, lalu putra ketigaku pergi entah kemana, dan tidak ingin mengambil bagian dari kerajaan ini. Mata tuanya menerawang ke langit-langit kamar. Rasa marah,
Kecewa dan sedih mengaduk-aduk hatinya. Kekuatan dan kekuasaan yang telah dibangunnya kini akan hancur di depan matanya. Tidur adalah solusi yang tepat untuk melepaskan pikiran, sedangkan berkultivasi itu dalam hal yang tidak mungkin, karena hal tersebut memerlukan konsentrasi dan pikiran yang jernih. Rasa lelah di hati dan pikirannya membuat mata tua itu akhirnya terlelap. Dan Mimin geser dikit lokasi ceritanya. Tetua alurmu. Istana Barat, yang merupakan istana para jenderal. Sin Dilang tidur di kamarnya dengan tenang. Di dalam hatinya tidak ada beban sama sekali, bahkan dia menganggap ketegangan yang terjadi antara ayahnya merupakan hal yang biasa, tetapi tidak dia ketahui bahwa ada pihak ketiga yang memperkeruh suasana itu, sehingga semakin membuatnya semakin kacau. Sebagai jenderal utama kerajaan Sin, tentu saja dia dapat menggerakkan pasukan dengan mudah, terlebih lagi dengan kekuatan kultivasinya sebagai kultivator dewa bumi tingkat menengah. Di Istana Barat, penjagaan tidak ubahnya seperti di Istana Timur yang merupakan istana utama kerajaan. Sebagai markas militer, tingkat penjagaannya juga diperketat hingga 3 kali lipat. Sehingga tidak mengherankan jika Sin Dilang dapat tidur dengan nyenyak. Menjelang siang King Ruo akhirnya membuka matanya. Ling Er, ternyata sudah siang. Mengapa Ling Er tidak membangunkanku? Tanya King Ruo sambil menatap King Ling yang masih berada dalam pelukannya. Kakak, kamu sepertinya terlalu lelah, jadi aku tidak ingin membangunkanmu. Lagi pula, aku juga menyukai hal ini. Kapan lagi kita akan menikmati kebersamaan seperti ini? Jawab King Ling lembut. Mereka berdua lalu terbangun dan mulai merapikan dirinya serta mengganti pakaian mereka dengan yang baru. Kakak, bagaimana perasaanmu? Apakah baik-baik saja? Tanya King Ling di sela-sela kesibukannya sambil merapikan pakaian King Ruo. Ling Er, ada apa? Ucap King Ruo sambil menatap wajah King Ling dengan lekat. Kakak, sebelumnya, aku merasakan kekacauan aura dalam tubuhmu. Saat aku membangunkanmu, kakak tidak mendengar kata-kataku. Apa kamu tidak merasakan ada sesuatu yang aneh? King Ruo terdiam beberapa saat sambil memikirkan sesuatu, lalu membuat segel tangan dan menutupi ruangan kamar itu dengan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi. Kakak, ada apa? Ling Er, aku merasakan ada sesuatu yang salah dalam tubuhku, sambil mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa dan melepaskan kekuatan dewa langit. Cukup lama King Ruo melakukannya, sedangkan King Ling dengan tenang terus memperhatikan pergerakan lingkaran kekuatan tersebut. Wong, suling giok hijau muncul dan mengambang di hadapan King Ruo. Kakak, itu dia, ucap King Ling tiba-tiba. Dengan tenang King Ruo lalu menarik aura kultivasinya. Ling Er, benar. Kekacauan tersebut terjadi karena suling giok hijau ini ternyata mencuri kekuatanku secara diam-diam, bahkan aku tidak menyadari bagaimana dia melakukannya. King Ling menatap King Ruo dengan lekat. Kakak, akhirnya aku mengerti. Ternyata suling giok hijau inilah yang membuat tubuhmu seperti ini. Mereka berdua terdiam beberapa saat. King Ruo akhirnya memahami alasan mengapa seseorang telah melelang sebuah pusaka tingkat tinggi di Pulau Nanren sebelumnya. Ternyata benda tersebut memberi pengaruh yang buruk pada pemiliknya, yaitu dengan mencuri kekuatan sang tuan untuk memelihara dirinya. Ling Er, apa yang harus aku lakukan dengan suling giok hijau ini? Kakak, segel saja di dunia jiwa, minta Xin dan Zan untuk menjaganya, sampai kita menemukan cara mengatasi kelemahannya. Karena membuangnya adalah hal yang tidak tepat, karena bisa saja orang lain yang memilikinya lalu menggunakannya untuk melakukan hal yang lebih buruk. Ling Er benar, mengingat kekuatannya sebagai pusaka ilusi. Tentu benda ini tidak boleh muncul secara sembarangan. Ling Er, aku akan segera menyegelnya. King Ling menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan melihat King Ruo menghilang dari hadapannya. Di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu menyegel suling giok hijau dan meminta Xin dan Zan untuk terus memperhatikan segel tersebut. Xin, Zan, terus perhatikan perkembangan segelnya, dan jangan sampai kristal jiwa yang memeliharanya habis. Baik penguasa, jawab mereka berdua bersamaan. Setelah menyegel suling giok hijau,
King Ruo kembali ke dunia nyata dan menemui King Ling. "Ling Er, mari kita lanjutkan perjalanan kita," ucap King Ruo sambil merubah tampilannya yang diikuti oleh King Ling. King Ruo dan King Ling lalu keluar dari kamarnya menuju restoran penginapan dan memesan makanan. "Ling Er, lihat di pojok ruangan itu, aura pembunuh mereka begitu pekat. Bahkan mereka juga terlihat sangat mencurigakan. Mungkin mereka adalah pembunuh bayaran pisau perak itu." King Ruo dan King Ling berbicara melalui telepati sambil menikmati makanannya dengan tenang. "Kakak, bisa saja itu adalah mereka, karena aura mereka seperti pembunuh berdarah dingin," jawab King Ling. Setelah selesai menikmati makanannya, mereka berdua lalu meninggalkan restoran penginapan itu lalu menuju gerbang kota. "Kakak, lihatlah, sepertinya situasi yang terjadi di kerajaan Xin berpengaruh langsung pada ibu kota kekaisaran." Di sepanjang jalan, terlihat penjagaan semakin diperketat. Puluhan prajurit terus bergerak melakukan pengawasan. Di pintu gerbang kota, King Ruo dan King Ling sekali lagi diperiksa oleh prajurit sebelumnya. "Tuan-tuan, jika Anda ingin melanjutkan perjalanan, hindari kerajaan Xin, karena situasi di sana agak sedikit berbahaya," ucap prajurit itu menasehati. "Tuan, terima kasih," balas King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. 100 meter dari gerbang kota, King Ruo dan King Ling lalu melesat ke langit dan bergerak ke arah timur ke Kekaisaran Dongnan. Mereka berdua terus bergerak dengan cepat dan melesat di atas langit. "Kakak, sepertinya seseorang mengikuti kita." "Ling Er, aku juga merasakannya, kita cari tempat untuk menjebaknya." "Baik." 1 kilometer di belakang King Ruo dan King Ling, 5 pemuda dengan pakaian serba hitam dengan aura kultivasi dewa tingkat menengah terus mengikuti mereka dan menjaga jarak. Sus. King Ruo dan King Ling lalu memasuki pegunungan es dan bersembunyi. Tidak lama kemudian, kelima pemuda tersebut juga menyusul dan tiba di gunung es tersebut. Sisir dan cari mereka di tempat persembunyian. "Kakak, siapa mereka sebenarnya?" "Ling Er, mari kita cari tahu," sambil menunjukkan diri. Sus. Kelima pemuda tersebut muncul di hadapan King Ruo dan King Ling dan mengelilinginya. "Siapa kalian, dan apa tujuan kalian pergi ke arah timur?" tanya sang pemimpin kelompok dengan mengeluarkan niat membunuh yang pekat dari tubuhnya. "Tuan-tuan, kami hanya pengembara. Apakah ada yang salah saat kami bergerak ke timur?" "Cih, penjaga kota telah mengingatkan kalian untuk tidak pergi ke wilayah kerajaan Xin, tapi kalian justru melakukannya. Katakan siapa kalian sebenarnya. Jika tidak, kami akan melakukannya secara paksa." "Tuan-tuan, jika kami boleh tahu dengan siapa kami berbicara?" tanya King Ruo tenang. "Cih, kau malah balik bertanya. Seharusnya kau jawab dulu pertanyaan kami." "Tuan, kami sudah menjawab pertanyaan Anda sebelumnya, bahwa kami adalah seorang pengembara, lalu apalagi yang harus kami jawab?" Sepertinya orang ini minta dihajar dulu. Sambil melancarkan serangan, buong, ledakan keras saat tinjunya beradu. Sus. Pemimpin kelompok tersebut terlempar hingga berapa meter. "Tidak, mereka berdua adalah kultivator tingkat tinggi," ucap prajurit yang lain sambil menolong sang pemimpin yang terluka. King Ruo dan King Ling menatap mereka dengan tajam sehingga membuat nyali mereka menjadi ciut. Bos, aura dewa langit muncul dari tubuh King Ruo dan King Ling, sehingga kelompok tersebut menjadi ketakutan. "Siapa yang menugaskan kalian untuk mengikuti kami?" ucapnya sambil mendekati sang pemimpin yang terluka lalu mencengkeram lehernya. Ampuni kami Tuan." Dengan suara terbata-bata, "Tidak ada pengampunan untuk orang seperti kalian." Brak, King Ruo meremukkan leher sang pemimpin dan melempar mayatnya. Keempat pemuda yang tersisa menatap King Ruo dan King Ling dengan tubuh bergetar. "Tuan, kami dari klan Mogu. Kami berasal dari kota Xin. Kami ditugaskan oleh Patriark Mogu Hen untuk mengawasi semua orang yang datang ke kerajaan Xin," ucapnya sambil berlutut. "Mengapa demikian, Tuan? Yang mulia Kaisar Dong Xianzai tidak ingin ada yang datang membantu klan Xin." King Ruo dan King Ling mengerutkan dahinya.
Apa hubungan Kaisar Xianzai dengan kekacauan yang terjadi? Tuan, kami tidak mengetahuinya, mungkin Patriark Mogu Hen tahu. King Ruo lalu menembakkan racun roh akar jiwa, lalu melemparkannya ke dalam dunia jiwa. Kakak, apa tindakan kita selanjutnya? Tanya King Ling. Ling ternyata kekacauan ini melibatkan banyak klan yang ada di kota Xin, bahkan Kaisar Dong Xianzai juga terlibat. Kakak, apakah kita akan kembali ke ibu kota kekaisaran dan melakukan penyelidikan pada Kaisar Dong Xianzai? Ling sebaiknya kita melakukan penyelidikan di kerajaan Xin, karena sumbernya ada di sana, sedangkan pihak kaisaran hanya terlibat, kita bisa kembali kapan saja. King Ruo dan King Ling lalu melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Xin. 2 hari kemudian, King Ruo dan King Ling tiba di atas langit kota Xin. Dari atas langit, mereka dapat melihat penjagaan di berbagai tempat di kota itu dengan ketat. Kakak, sepertinya ketegangan di kota ini semakin meningkat. Ling sebaiknya kita segera masuk ke dalam kota dan melakukan penyelidikan. Di atas langit, sekali lagi King Ruo dan King Ling mengubah tampilan wajah mereka menjadi murid klan Mogu yang King Ruo taklukkan sebelumnya, dan mencari tempat untuk turun. Kakak, di sana, ucap King Ling menunjuk tempat 200 meter dari gerbang kota. Baik, jawab King Ruo. Mereka berdua lalu melesat turun ke tempat tersebut dan berjalan menuju gerbang kota. Di gerbang kota, saudara Mogu Ha dan saudara Mogu He, mana yang lain? Tanya seorang prajurit yang ternyata mengenali penyamaran King Ruo dan King Ling sebagai murid klan Mogu. Mereka masih ada di ibu kota kekaisaran, jawab King Ruo dan sekenanya. Setelah berbincang-bincang sebentar, prajurit jaga tersebut lalu mempersilahkan King Ruo dan King Ling untuk masuk. Di dalam kota, mereka berdua lalu bergerak menuju klan Mogu yang terletak di utara kota. Dengan menggunakan teknik perubahan bintang, King Ruo dan King Ling dapat menyamar dan menyerap pengetahuan orang yang mereka tangkap, sehingga mereka berdua tidak perlu bersusah payah untuk mengetahui letak dan keadaan kota itu. Setelah berjalan berapa kilometer ke arah utara kota, akhirnya mereka berdua tiba di sebuah gerbang klan Mogu. Saudara Mogu Ha, Mogu He, kalian berdua kembali, lalu mana yang lain? King Ruo lalu menjelaskan bahwa 2 murid lainnya, Mogu Mozai dan Mogu Jinghe masih ada di ibu kota kekaisaran, sedangkan Mogu Tae yang merupakan pemimpin kelompok, telah tewas dalam pertempuran melawan sebuah kelompok rahasia yang ada di ibu kota kekaisaran. Saudara, tujuan kedatangan kami adalah untuk segera melapor, dan membicarakan hal ini dengan Patriark. Baik, masuklah. Saat ini Patriark Mogu Hen ada di aula istana klan, ucap murid tersebut. King Ruo dan King Ling lalu memasuki aula istana klan. Di dalam ruangan itu, telah hadir Patriark Mogu Hen, dan beberapa para tetua tingkat tinggi yang sedang berbicara dengan serius. Hormat pada Patriark Mogu Hen, ucap King Ruo dan King Ling sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Mogu Ha, Mogu He, laporkan pekerjaan kalian, ucap Mogu Hen ramah. Patriark, serta para tetua, Yang Mulia Kaisar Dong Xianzai telah menugaskan pasukan pembunuh pisau perak untuk bergerak. Selain itu pihak kerajaan Xin juga mulai meningkatkan penjagaan mereka. Selain itu, kami juga ingin melaporkan bahwa telah muncul kelompok baru, dan kami telah terlibat pertarungan dengannya hingga menewaskan saudara Mogu Tae, ucap King Ruo sambil menunjukkan dirinya sebagai kelompok baru tersebut. Lalu di mana Mozai dan Jinghe? Patriark, mereka berdua masih berada di ibu kota kekaisaran untuk mengawasi perkembangan pergerakan di sana, jawab King Ruo tenang. Apakah ada pergerakan lain? Patriark, sepertinya kali ini Pangeran Dong Lian akan terlibat secara langsung dalam kekacauan ini. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam. Patriark, kita telah terlibat, dan akan membantu keluarga Suci Luan untuk mengambil alih posisi pemerintahan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tetua Agung Feng Kuang sambil menatap Mogu Hen dengan tajam. Tetua Agung Feng Kuang, kita berada dalam posisi yang sulit. Jika kita tidak membantu klan Luan, kita akan diserang oleh mereka, dan kita juga tidak mungkin mendukung klan Xin,
karena kita juga telah diketahui oleh mereka, dan kini pihak kekaisaran juga telah terlibat langsung. Tetua Agung Mogu Fengkuang, apakah Anda telah mengetahui klan apa saja yang mendukung klan Luan dan klan Xin? Tanya King Ruo yang menyamar sebagai Mogu Ha menatap tetua itu dengan penuh selidik. Mogu Ha, sejak kapan kamu memiliki hak bicara di tempat ini? Ucap tetua Fengkuang tiba-tiba dengan suara meninggi, sehingga mengejutkan semua orang. Tetua Agung Keparat, tunjukkan sikapmu sebagai seorang tetua agung. Apakah aku bukan klan Mogu? King Ruo membalas dengan suara meninggi. Tiba-tiba semua orang di dalam ruangan itu terdiam dan menatap King Ruo dengan heran. Sejak kapan Mogu Ha menjadi begitu berani menentang kata-kata tetua Agung Fengkuang? Di dalam hati, King Ruo dan King Ling tertawa terbahak-bahak. Mogu Ha, kau sudah begitu lancang dan begitu kurang ajar. Ucap tetua Agung. Tetua Agung busuk, aku hanya ingin mengetahui seberapa banyak klan yang terlibat, sehingga kita dapat mengambil langkah, agar kita dapat selamat dalam kekacauan ini. Tetapi pertanyaanku Anda jawab dengan cara yang begitu kasar. Apakah memang seperti itu sikap seorang tetua agung? Mogu Ha, tenanglah, ucap Patriark Mogu Hen menenangkan. Patriark, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Di luar sana, situasi benar-benar telah memanas. Bahkan kami berdua telah bertempur beberapa kali melawan pasukan yang tidak kami ketahui hingga akhirnya tiba di tempat ini dengan selamat, bahkan telah menewaskan saudara Mogu Tae. Apakah kami ini masih bukan seorang Mogu? Mogu Ha, tenanglah. Suara Mogu Hen meninggi. Patriark, aku rasa Mogu Fengkuang tidak pantas menjadi tetua agung. Dek, jantung semua orang di tempat itu seperti dikocok. Mereka benar-benar tidak pernah mengira bahwa seorang Mogu Ha begitu berani menentang tetua agung Fengkuang dan menjawab Mogu Hen. Ling Er, klan Mogu merupakan klan yang terlibat dalam kekacauan ini, dan mereka akan mengkudeta serta melakukan pemberontakan terhadap klan Xin. Aku ingin mengacau klan ini, ucap King Ruo pada King Ling melalui telepati. Kakak benar, tapi kita harus mendapatkan informasi klan yang terlibat. Aku rasa Mogu Fengkuang itu mengetahuinya dengan rinci. Ling Er benar, aku tahu, aku akan melakukan sesuatu padanya, jawab King Ruo sambil tertawa kecil. Mogu Ha, tutup mulut kotormu itu. Sejak kapan seorang murid klan tidak menghargai seorang petinggi klan? Cih, Anda minta dihargai tetapi Anda tidak menghargai. Mogu Fengkuang, aku menantang Anda untuk bertarung sampai mati. Mogu Ha, jangan memperkeruh suasana dan membuat kekacauan di tempat ini, teriak Patriark Mogu Hen marah sambil berdiri dari kursinya. Patriark, apakah Anda tidak dapat memaknai peristiwa yang baru saja terjadi sebelumnya? Alasan Mogu Fengkuang tidak ingin memberikan informasi yang sangat penting dalam kekacauan ini, itu karena selama ini dia telah menyusun rencana untuk merebut posisi sebagai Patriark klan. Ucap King Ruo memprovokasi. Tiba-tiba semua orang mengarahkan pandangannya pada Mogu Fengkuang. Patriark, itu adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimana bisa aku melakukan hal yang begitu keji? Sanggah Mogu Fengkuang dengan cepat. Cih, masih berkilah. Mogu Fengkuang, di saat semua orang sedang mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah ini, Anda justru menyembunyikan dari kami, bahkan informasi yang sangat penting ini. Apakah Anda menganggap kami yang ada di dalam ruangan ini bodoh? Sanggah King Ruo dengan cepat. Mogu Fengkuang terdiam. Dia benar-benar dalam situasi yang sulit. Alasan dia tidak ingin memberikan informasi itu, karena di dalam ruangan itu, ada beberapa tetua yang berkhianat dan mendukung klan Xin. Selama ini Mogu Fengkuang sedang berusaha mencari bukti keterlibatan mereka, tetapi pergerakan beberapa tetua tersebut sangat licin. Fengkuang terdiam. Dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan. Matanya yang tajam menatap King Ruo dengan kemarahan. Mogu Ha, tuduhanmu sangat tidak beralasan. Apakah kau begitu ingin tahu alasanku tidak ingin membicarakan hal tersebut? Karena di dalam ruangan ini ada beberapa pengkhianat. Hahaha. King Ruo tertawa keras. Mogu Fengkuang, Anda ingin mencari alasan dengan menyalahkan orang lain, Cih.
Beberapa tetua yang berkhianat di dalam ruangan itu menatap Mogu Fengkuang dengan hati gembira. Mogu Fengkuang, jika benar ada pengkhianat di dalam ruangan ini, tunjukkan mereka pada kami. Suara lantang King Ruo terus memprovokasi. Ah, bajingan, lancang kau bangsaat, teriak Mogu Fengkuang sangat marah. Fengkuang melesat ke arah King Ruo dan melancarkan serangan terkuatnya. Wush, duar, buom. Ledakan keras bergema dengan sapuan aura mengisi ruangan saat pukulannya beradu dengan seorang tetua. Mogu Fengkuang, kamu sungguh keterlaluan, ucap Mogu Hai keras. Mogu Hai, kamu telah melindungi pengkhianat, itu berarti kamu juga pengkhianat. Jangan kira aku tidak tahu jika kau telah menjual informasi penting pada Sim Dilang. Mogu Fengkuang, ternyata semua yang dikatakan oleh Mogu Hai itu benar. Kau telah menuduh orang lain, bahkan berani menyerang murid di hadapan patriark, kau sungguh tidak pantas menjadi tetua agung. Ucap seorang tetua tingkat tinggi marah. Diam kalian, teriak Mogu Hen sambil melepaskan aura dewa bumi tingkat puncak dan menindas mereka semua, sehingga ruangan itu menjadi senyap. Semua orang menahan diri, tetapi tatapan kebencian dan kemarahan terlihat jelas di wajah Mogu Fengkuang. Pembicaraan hari ini kita akhiri saja. Kalian silakan kembali untuk beristirahat, ucap Patriark Mogu Hen lantang. Beberapa orang mulai bergerak dan meninggalkan tempat itu, tetapi King Ruo masih berdiri di tempatnya dan menatap Mogu Hen dengan wajah kecewa. Patriark, apakah tidak ada keadilan bagiku? Suaranya tiba-tiba menghentikan langkah semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Mogu Ha, mengapa kamu begitu keras kepala? Patriark, pertama aku ingin menuntut keadilan atas sikap yang dilakukan Mogu Fengkuang padaku. Kedua, apakah Anda berpikir kita masih memiliki waktu untuk melanjutkan pembicaraan ini di lain waktu, sedangkan situasi di luar sana benar-benar sudah tidak terkendali? Mereka yang sebelumnya ingin meninggalkan tempat itu mengarahkan pandangannya pada Patriark Mogu Hen. Patriark, menurutku, apa yang telah diucapkan oleh Mogu Ha adalah benar. Kita harus mengambil keputusan secepat mungkin, agar kita bisa keluar dari krisis ini. Mogu Hai menimpali. Kata-kata Mogu Hai membuat wajah Fengkuang semakin masam. Mogu Hen menatap Mogu Hai dan King Ruo dengan tajam. Dia benar-benar dibuat bingung, terutama untuk mengambil keputusan menyikapi kekacauan yang terjadi di dalam ruangan itu. Melihat kediaman itu, King Ruo lalu membawa King Ling yang menyamar sebagai Mogu He keluar dari ruangan itu. Saudara Mogu He, kita berdua bukanlah anggota klan ini lagi. Kita serahkan saja keamanan dan keselamatan klan ini pada pengkhianat Fengkuang itu, ucap King Ruo sambil melempar lencana klan Mogu yang mereka miliki. Mogu Ha keparat, apakah kau tidak tahu hukumannya karena melempar lencana klan? Mogu Fengkuang, aku bukan lagi anggota klan ini. Aku tahu hukumannya adalah hukuman mati, tetapi apakah kamu lupa jika bukan karena tetua Mogu Hai, aku sudah mati di tanganmu, ucapnya sambil melangkahkan kakinya tanpa memalingkan wajahnya dan berlalu meninggalkan istana klan. Mogu Ha, tunggu, apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan klan ini? Teriak Mogu Hai sambil berusaha menghentikan langkah King Ruo. Dengan tenang King Ruo memalingkan wajahnya lalu menatap tetua Mogu Hai. Tetua Mogu Hai, apakah Anda tidak melihat situasi ini dengan baik? Bagaimana mungkin aku ini masih anggota klan Mogu? Bahkan, Patriark Mogu Hen saja tidak ingin memberikan keadilan padaku. Sudahlah, serahkan saja semuanya pada Fengkuang pengkhianat itu, ucap King Ruo sambil meninggalkan aula istana klan. Beberapa tetua tingkat tinggi menatap Mogu Hen sambil menggelengkan kepala. Mereka terlihat begitu kecewa. Patriark, aku undur diri, sepertinya suaraku juga tidak diperlukan dalam pertemuan ini, ucap tetua Mogu Hai meninggalkan ruangan itu. Tidak hanya Mogu Hai, beberapa tetua tingkat tinggi yang memiliki kedudukan sangat penting di dalam klan juga keluar dari ruangan itu. Sehingga suasana di dalam ruangan itu begitu menegangkan. Kami kecewa dengan tindakan Anda sebagai patriark yang tidak dapat mengambil keputusan dengan bijak. Mogu Hai yang sudah terbukti dengan loyalitas dan kesetiaannya pada klan,
Anda biarkan pergi begitu saja, sedangkan Feng Kuang yang memiliki karakter buruk serta menyembunyikan informasi penting Anda pertahankan, aneh. Setelah berkata-kata, tetua tingkat tinggi itu lalu meninggalkan ruangan. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan itu dengan wajah kusut sambil melontarkan kata-kata yang tidak baik pada Mogu Feng Kuang, sehingga ruangan itu menjadi sunyi. Mogu Hen mematung, sambil menatap beberapa tetua yang masih tinggal. Patriark, mengapa Anda diam saja? Apakah Anda tidak takut jika mereka yang keluar itu akan membuat kubu dan menentang Anda? Ucap salah seorang tetua. Huff. Mogu Hen gelagapan. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh tetua tersebut membuyarkan lamunannya. Mogu Hen mengarahkan pandangannya pada Feng Kuang. Tetua Agung, Anda tahu kesalahan Anda, ucap sang patriark Mogu Hen. Feng Kuang menganggukkan kepalanya pelan. Jika demikian, selesaikan apa yang telah Anda mulai, ucap sang patriark sambil pergi dari ruangan itu dan mengibaskan lengan bajunya dengan kesal. Saudara-saudara, bantu aku dan kumpulkan para murid tingkat tinggi. Kita akan menangkap mereka, jika melawan, bunuh saja, ucap Feng Kuang tegas. Saudara Feng Kuang, apakah ini tidak berlebihan? Segera lakukan, sebelum mereka berkumpul dan membentuk kubu. Kita akan terlambat jika mereka telah menyusun kekuatan. Tanpa menunda, para tetua tersebut lalu bergerak meninggalkan aula istana. Feng Kuang yang masih duduk di kursinya meninju tangannya dengan keras. Ini semua karena Mogu Ha, ucapnya lalu pergi. Di dalam kamar murid klan Mogu, King Ruo dan King Ling duduk dengan tenang. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Ling Er, sebaiknya kita beristirahat di tempat ini dulu, sambil menunggu kedatangan Mogu Feng Kuang, karena aku yakin dia pasti akan mencari kita, ucap King Ruo sambil melepaskan mantra formasi perlindungan tingkat tinggi di dalam ruangan itu. Ling Er, beristirahatlah, jika Mogu Feng Kuang tidak mencari kita, nanti malam kita yang akan bergerak mencarinya. King Ruo dan King Ling lalu mengambil sikap duduk dan mulai berkultivasi. Di tempat lain, 50 orang prajurit elit yang merupakan kultivator tingkat dewa berkumpul di halaman istana tetua Agung Feng Kuang. Malam ini, kalian aku tugaskan untuk menemukan tetua Sai, tetua Wang Kang, Yumao, Dingzi, dan tetua Yifu. Aku juga kalian menangkap Mogu Ha dan Mogu He. Jika mereka melawan, bunuh mereka di tempat. Tetua Agung, mereka adalah orang-orang kita. Apakah ada yang salah dengan mereka? Tanya seorang murid. Mogu Yigai, temukan dan tangkap mereka lalu bawa padaku. Adapun alasan mengapa aku melakukan hal ini, kalian tidak perlu tahu. Kalian sekarang beristirahatlah, dan lakukan pekerjaan ini pada malam hari. Ingat, lakukan dengan rapi dan tidak menarik perhatian banyak orang, ucap salah satu tetua yang berada di sisi Feng Kuang. Dengan segera ke-50 murid tersebut lalu bergerak meninggalkan tempat itu dan beristirahat. Di tempat lain, menjelang malam, di belakang Gunung Moguang yang tenang, di dalam villa khusus untuk patriark klan, Mogu Hen duduk tenang, menyendiri sambil menyesap arak yang sedari tadi terus diminumnya. Wajah dan pikirannya begitu kusut. Apakah ini akan menjadi akhir dari keberadaan klan Mogu, ucapnya mendesah. Saat sedang berpikir, tiba-tiba dia merasakan kedatangan seseorang yang mendatanginya. Tidak berapa lama kemudian Mogu Hai muncul dengan tergesa-gesa. Tetua Hai, duduklah. Dengan wajah khawatir Mogu Hai lalu duduk di hadapan Mogu Hen. Tetua Hai, ada apa? Tanya Mogu Hen sambil menuangkan arak pada gelas dan memberikannya pada Mogu Hai. Mogu Hai menggelengkan kepalanya. Patriark, Tetua Agung Feng Kuang telah mengumpulkan prajurit elit sebanyak 50 orang untuk menangkap Tetua Sai, Tetua Wang Kang, Tetua Yumao, Dingzi, dan Tetua Yifu, serta Mogu Ha dan Mogu He. Apa? Tetua Hai, mengapa bisa demikian? Ucap Patriark. Aku juga tidak tahu mengapa Tetua Agung melakukan hal yang demikian. Tetua Hai, apakah Anda yakin dia akan menangkap para tetua tingkat tinggi tersebut? Patriark, aku baru saja mendapat laporan dari Mogu Yigai.
bahwa mereka ditugaskan oleh tetua Feng Kuang untuk menangkap kelima tetua tersebut serta membunuhnya jika mereka melakukan perlawanan. Mo Gu Hen terdiam. Pikirannya terbayang-bayang dengan kata-kata yang diucapkan oleh Mo Gu Ha sebelumnya. Gerak-gerik Feng Kuang akhir-akhir ini begitu mencurigakan, mulai dari merahasiakan informasi, serta bertindak tanpa sepengetahuannya. Memang sebelumnya dia meminta Feng Kuang untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi tidak dengan menangkap atau membunuh mereka. "Tetua Hai, apa yang harus kita lakukan?" ucap tanya Patriark dengan wajah panik. "Kita harus menghentikannya secepat mungkin, karena jika tidak, pertumpahan darah akan terjadi dan kita akan kekurangan orang untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi antara keluarga suci Sim dan keluarga suci Luan. Apakah saat ini kita tidak terlambat?" ucap sang Patriark. "Patriark, kita hanya berusaha." Dengan segera kedua orang itu pergi dengan wajah tergesa-gesa. Menjelang malam, di saat bulan menampakkan wajahnya di langit cerah benua teratai biru, di klan Mo Gu, dari langit dapat terlihat pergerakan 5 kelompok yang berjumlah 10 orang, bergerak ke berbagai arah yang berbeda. Mereka terus bergerak dengan hati-hati, dan terlihat setenang mungkin agar tidak menarik perhatian banyak orang. Tengah malam, tiba-tiba langit yang cerah berubah mendung dan hujan deras mengguyur kota Sin. "Ini adalah kesempatan kita," ucap Mo Gu Yigai. Dia bergerak memimpin pasukannya memasuki villa yang ditempati oleh tetua Mo Gu Dingzi. Saat mereka memasuki gerbang villa, Mo Gu Yigai dikejutkan dengan 25 murid elit lainnya. "Saudara Yigai, hentikan tindakan kalian dan jangan memaksa kami untuk melakukan kekerasan. Kami tahu kalian pasti diutus oleh Feng Kuang busuk itu. Saudara Yulin, jika Anda sudah mengetahuinya, mengapa Anda menahan kami? Biarkan tetua Dingzi ikut kami." "Saudara Yigai, jangan bertindak bodoh. Anda semua melakukan tindakan ini tanpa mengetahui alasannya. Menurut Anda, apakah tindakan Feng Kuang itu sudah benar?" "Yulin, jangan terlalu banyak bicara. Bukankah tugas seorang murid melakukan perintah?" "Yigai, tindakan kalian ini tidak dapat dibenarkan. Bukankah dalam aturan klan, alasan misi harus diketahui dan disampaikan?" "Yigai, tindakan kalian ini tidak ubahnya pemberontakan. Pergi kalian atau kami memerangi kalian sampai mati," ucap Yulin. Yigai beserta 9 murid lainnya terlihat ragu. Kata-kata yang diucapkan oleh Yulin memang benar adanya, tetapi melawan perintah tetua agung, itu sama saja melawan Patriark. Sus! Tiba-tiba pisau perak melesat ke arah Yigai dan mengenai salah satu murid. Boom! Ledakan keras itu mengirim sang murid terlempar beberapa meter. "Ah, bangsat, kalian telah menyerang kami!" teriaknya sambil melesat ke arah Yulin. Gus! Boom! Gus! Boom! Suara ledakan terjadi di tempat itu. Tanpa diketahui siapa yang memulai pertempuran tersebut. Di bawah guyuran hujan yang sangat lebat itu, 25 murid yang dipimpin oleh Mo Gu Yulin menyerang 10 orang murid yang dipimpin oleh Mo Gu Yigai. Ledakan keras terus bergema. Bau amis mulai menusuk hidung seiring dengan cipratan darah di berbagai tempat. Satu persatu para murid saling merobohkan, hingga dalam waktu yang tidak lama jika Mo Gu Yigai dan kelompoknya berhasil ditewaskan. Di tengah guyuran hujan itu, Yulin beserta 19 orang murid yang tersisa terlihat tersengal-sengal. "Urus mayat mereka. Bagaimanapun mereka adalah saudara kita," ucap Yulin lalu masuk ke dalam villa dan melaporkan hal tersebut pada tetua Mo Gu Dingzi. Di tempat lain, pertempuran juga terjadi, karena kelima tetua tingkat tinggi tersebut telah mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh Mo Gu Feng Kuang, sehingga tempat kediaman mereka dilindungi oleh puluhan prajurit elit lainnya. Mo Gu Hen dan Mo Gu Hai terlihat begitu kecewa saat mendatangi satu persatu kediaman para petinggi klan tersebut. Mereka selalu datang terlambat, di mana yang mereka dapati adalah mayat para murid yang bergelimpangan di masing-masing halaman villa tetua klan. "Patriark, satu-satunya tempat yang belum kita datangi." "Benar." Dari atas langit, Mo Gu Hen dan Mo Gu Hai lalu bergerak ke arah villa para murid klan. "Sus,
Mereka berdua tiba di villa yang ditempati oleh King Ruo dan King Ling. Di halaman villa itu, berdiri beberapa para murid yang sedang berjaga. "Minggir kalian," ucap Mogu Hen gusar. Bruak, pintu villa ditendang hingga hancur. "Mogu Fengkuang, apa yang telah kau lakukan?" teriak Mogu Hen sambil menunjuk ke arah Fengkuang yang sedang menginterogasi Mogu Ha dengan tangan dan kaki terikat. Yang membuat Mogu Hen semakin marah adalah posisi tubuh Mogu He yang tewas tertusuk pisau, juga dalam keadaan terikat di kursi. "Patriark, aku melakukan ini semua untukmu. Dan Anda sendiri yang minta aku untuk melakukannya," jawab Fengkuang membela diri. "Melakukan apa? Tindakanmu telah membunuh 50 murid elit kita, dan satu pun tidak ada yang tersisa. Fengkuang, aku menyesal mempercayaimu, kau adalah pamanku, tapi mengapa tindakanmu menghancurkan kekuatan klan kita?" "Mogu Hen, asal kau tahu, kelima tetua tersebut telah bekerja sama dengan keluarga suci Sin Kubu Timur. Dan ketegangan yang terjadi di kerajaan Sin tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ada dua klan suci yang ingin merebut kekuasaan, yaitu klan Luan dan klan Sing. Jika kita tidak bertindak hati-hati, kita tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran kekacauan ini," ucapnya meninggi. "Lalu mengapa Anda tidak membicarakannya denganku sebelumnya?" "Jujur saja, aku terlalu sibuk untuk mencari informasi mengenai keterlibatan klan-klan tersebut sehingga aku lupa menginformasikan kepadamu." "Sudahlah, mari bicarakan ini dengan baik-baik. Kita memang tidak dapat menghidupkan mereka yang telah mati, tapi kita dapat menentukan sikap untuk menghadapi situasi yang akan terjadi di masa mendatang." Mogu Hai menenangkan. "Cih, Mogu Hai, kamu juga pengkhianat itu," ucap Mogu Fengkuang gusar. "Patriark, lihat, apakah ini sikap tetua agung itu?" ucap Mogu Hai gusar. "Paman, mengapa Anda begitu temperamen? Anda bahkan tidak dapat membedakan mana yang kawan dan mana yang lawan," ucap Mogu Hen gusar. "Patriark, Anda telah diperdaya. Perlu Anda ketahui bahwa dia telah bekerja sama dengan klan suci Sing. Aku tahu niat paman baik, tetapi menuduh orang sembarangan tanpa bukti adalah sesuatu yang tidak dibenarkan," ucap sang patriark. "Mogu Fengkuang, Patriark Mogu Hen, aku Mogu Hai, adalah seorang Mogu. Di dalam darahku mengalir darah leluhur Mogu. Aku memang tidak dapat menunjukkan kontribusi yang kuat pada klan, tetapi aku dapat membuktikan kesetiaanku dengan nyawaku," ucapnya sambil mengeluarkan pisau perak lalu menusuk dirinya. "Tidak!" teriak Mogu Hen berusaha menghentikan tindakan Mogu Hai, tapi terlambat. Pisau perak yang merupakan senjata tingkat dewa itu telah menusuk tubuhnya. "Patriark, lindungi keluargaku," ucapnya sebelum roboh. "Ah!" teriak Mogu Hen gusar. "Paman, lihat tindakanmu yang begitu temperamen. Apakah kau tidak akan belajar mengendalikan emosi yang meledak-ledak itu? Sudahlah, lepaskan Mogu Ha dan pergi dari tempat ini. Temui aku di villa belakang gunung." Sus! Tubuhnya lenyap dari tempat itu. Setelah Mogu Hen pergi, Fengkuang dengan santai menghampiri Mogu Ha yang masih terikat pada kursi dan menatapnya dengan santai, sambil melepaskan mantra formasi yang sedari tadi mengunci mulutnya. "Siapa kau? Dan lepaskan aku. Mengapa kamu ikut campur urusan kami?" Mogu Fengkuang tertawa kecil sambil mengubah tampilannya beberapa kali, mulai dari murid Zhang Wuling, Guang Zhao, Mogu Ha, Mogu He, lalu kembali menjadi Mogu Fengkuang. "Mogu Fengkuang, klan lemah seperti kalian ini ingin membantu klan Luan, dan ingin mengalahkan keluarga suci Sin. Apakah kau tidak bermimpi terlalu tinggi?" Fengkuang yang terikat dengan tampilan wajah Mogu Ha menatap orang yang menyamar di hadapannya sambil mengingat sesuatu. "Kau, itu dia, kau penguasa dari barat itu. Ah, King Ruo, apakah kau kurang kerjaan sehingga mencampuri urusan kami? Oh, ternyata kamu tahu diriku. Mogu Fengkuang, apakah kamu tahu kisah putri klan Sin yang pergi dari klan puluhan tahun yang lalu?" Fengkuang terlihat begitu terkejut. "King Ruo, apa hubungannya Sin Hye dengan klan King?" "Fengkuang, dia adalah nenekku, dan suaminya King Xia adalah kakekku."
Tiba-tiba wajah Feng Kuang menegang. Keringat dingin mulai membasahi wajah dan tubuhnya. Klan Xin ternyata memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penguasa dari barat yang merupakan wakil pemimpin puncak gunung utama Sekte Gunung Emas. Feng Kuang, aku lupa memberitahumu bahwa nenekku masih hidup, dan orang-orang mengenalnya dengan nama King Ruyue. Apakah Anda pernah mendengar nama itu? Apa? Kali ini tubuh Feng Kuang mulai bergetar. Lututnya melemah. Dia tentu tahu nama besar itu. Nama yang sama ganasnya dengan nama King Ruo. Matanya yang tajam menatap King Ruo yang mengubah tampilan aslinya dengan nanar. Tidak heran saat dirinya masuk ke dalam villa murid itu, dirinya langsung ditangkap dan dikalahkan dengan mudah. Yang membuat dirinya heran adalah prajurit yang berjaga di luar villa, bahkan tidak mendengar suara pertempurannya. Feng Kuang, jika aku melaporkan hal ini, kira-kira apa yang akan dilakukannya? Walaupun sebelumnya dia pernah terusir dari klan Xin, tetapi Xin yang tetaplah ayahnya dan Xin Dilang tetaplah adiknya. Feng Kuang mematung dan terdiam. Tubuhnya lenyap ke dalam dunia jiwa. King Ruo yang kini menyamar menjadi Mogu Feng Kuang menatap Mogu Hai yang telah bunuh diri. King Ruo memang mengetahui keterlibatannya dengan keluarga Xing, dan tetua tersebut langsung bunuh diri saat King Ruo mengancam melalui telepati akan melenyapkan semua keluarganya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.